ja, ro, ja, sin, sin, du, to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidin anbiya Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat belajar kembali di pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Salsa, Risma, hadir. Nadira, hadir. Saskia, hadir. Maliha, hadir. Salma, hadir. Karisa, hadir. Putri, hadir. Najwa, hadir. Azrel, hadir. Aira, hadir. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Baik, sebelum kita belajar, kita mulai dulu terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum belajar. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Robbi yassir wala tu'assir. Robbi tahmim bil khair. Amin. Oke. Hari ini kita akan mengulas kembali mata pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Akhlak. Ya, betul, tentang akhlak. Baik, kita buka di sini akhlak dulu. Akhlak. Apa sih artinya akhlak? Tingkah laku. Watak. Betul. Kebiasaan yang mendarah daging. Ya, betul. Kebiasaan. Perangai. Betul. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluqa. Oke. Akhlak terbagi berapa? Ada dua. Ada akhlak mahmudah, yaitu terpuji. Ada akhlak majmumah, yaitu tercela. Apa sih akhlak terpuji? Di sini kita bagi lagi. Ada qanaah, ridho, ikhlas, tawadu.
Orang tua jasmani. Jasmani yang memberikan kita kasih sayang, yang memberikan kita makan, yang membesarkan kita sampai kita sekarang ini menjadi dewasa dan sampai kepada kita sampai tumbuh besar. Kalau guru apa sebutnya? Orang tua rohani. Orang tua rohani. Apa sih orang tua rohani itu? Yang memberikan kita ilmu, memberikan kita pemahaman, yang memberikan kita pelajaran mengenai pelajaran tersebut, yaitu pelajaran tentang pembelajaran tentang pengetahuan maupun pelajaran tentang akhlak atau pelajaran tentang untuk menjadi yang namanya itu menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik. Nah, oke. Kita sepatunya sebagai murid harus taat dan hormat kepada guru. Kita juga sebagai anak harus taat dan sayang dan patuh kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang telah membuat kita sampai sekarang menjadi besar, betul, besar dan sukses, ya. Dalil terkait tentang hormat dan taat pada orang tua dan guru terdapat pada surat Quran surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Luqman ayat 14. Oke. Ada yang bisa bacain ayatnya? Oh iya. Saya. Deh. Terus kita berlanjut kepada berperilaku hormat dan taat pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Pertama apa? Dalam berperilaku dan kehidupan kita tidak boleh mengucapkan nangis. Mengucapkan berkata apa? U apa adalah selanjutnya. Terus kita tidak boleh berkata kasar. Nah, kita tidak boleh membentak, nggak boleh melawan orang tua. Terus yang kedua yang tadi yang tidak boleh membentak. Terus mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan orang tua. Nah, biarpun orang tua kita nggak sampai pendidikannya tinggi, tapi kita harus tetap memuliakan mereka, memuliakan beliau, karena beliau itu yang telah mengajarkan kita membaca, memulai kata-kata aku mau makan, aku mau minum dan sebagainya. Karena beliau semua adalah madrasah buat kita, termasuk dari ibu ataupun bapak, atau termasuk dari orang tua pertama kita. Yang ketiga, yang keempat lah, merendahkan diri di hadapan orang tua. Nah iya, kita nggak boleh merasa tinggi di hadapan orang tua. Kita harus yang namanya merendah diri. Kita harus senantiasa tawadu di hadapan orang tua. Terus yang bersikap hormat dan sopan dalam segala hal. Selanjutnya, merawat dan memelihara serta menyenangkan hati ibu bapak. Nah iya benar, kita harus menyenangkan hati ibu bapak kita. Kita harus misalnya dengan membahagiakan secara sederhana, dengan memberikan hadiah atau memberikan makanan dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang bikin hati orang tua itu seneng. Terus selanjutnya bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut. Terus yang di sini selanjutnya beberapa contoh perilaku hormat dan taat kepada guru. Pertama, ucapkan salam terlebih dahulu. Ucapkan, ini guru ya, guru. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Saat kita mau ketemu guru, kita harus patuhnya mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya kita
perintah guru, asalkan tidak bertentangan. Dan Gitu. nakal. Kita nggak boleh nakal, bener. Kita nggak boleh nakal sama teman-teman kita. Kita harus baik. Terus kita kalau misalnya disuruh sama guru ngerjain PR. Jangan sampai kita lupa sama PR kita. Main, Terus kalau jangan kita terus. misalnya disuruh hukum, tak hukumnya itu harus hukuman yang mendidik. Kalau hukuman yang nggak mendidik itu akan kembali lagi sama guru tersebut. Terus apa lagi tuh? Terus perhatikan ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Betul, karena setiap yang diajarkan guru itu mengandung makna dan pengetahuan dari guru-guru tersebut. Kita harus harus bisa menerangkan bahwa guru itu harus memberikan pemahaman yang jelas kepada muridnya. Semoga nih kalau kita jadi guru, kita harus mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Tunjukkan sifat merendahkan diri kepada guru. Nah, kita harus sepatunya nggak boleh merasa lebih gitu. Kita harus merasa tawadu, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, selalu hormat dan sopan terhadap guru. Selanjutnya, jangan berjalan di depan guru kecuali jika diizinkan atau sesuai kondisi, tapi usahakan kita berjalan di belakang guru. Misi Bu, gitu ya. Jadi kita harus punya sopan santun ya sama guru, jangan kucilamu. Oke. Terakhir, hikmah, hormat dan taat kepada orang tua dan guru. 1. Tumbuh menjadi anak yang soleh karena selalu menghormati dan mentaati orang tua dan guru. Orang seperti ini akan selalu didoakan oleh orang tua maupun gurunya. Nah, karena anak yang baik ataupun anak yang masih nakal tetap didoakan supaya anak itu sukses. Anak itu bisa meraih masa depannya, meraih cita-citanya. Begitupun anak yang nakal, semoga dia bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, nggak nakal lagi, ataupun dia tetap ingat sama guru-gurunya, ataupun ingat juga sama orang tuanya. Terus yang kedua, menjadi pribadi yang sopan, santun, dan selalu merendah dalam beberapa hal, tetapi tetap percaya diri dalam berbagai kesempatan. 3. Disenangi orang lain, terutama oleh orang tua dan guru-gurunya. Orang yang menghormati orang lain akan dibalas dengan penghormatan minimal dari orang yang dihormatinya. Hormati apa sih? Dihormati itu dia menghormati itu dia enggak dihargai ya, nah itu dihargai. Terus yang keempat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kesejahteraan hidup dunia akhirat. Tentu kalau kita menghormati guru, kita taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Karena guru adalah jembatan menuju kesuksesan, menuju surga, menuju akhirat. Begitupun juga dengan orang tua. Orang tua itu jembatan kesuksesan kita juga, karena beliau mengajarkan kita dari titik nol sampai titik teratas. Kalau jadi di dalam hadis terdapat ridho fi walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Baik, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah, itu datangnya dari Ibu pribadi. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup akhirul kalam. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robin fahna bima lam tanah, Robin alimna alladhi yanfa'una, Robbi
rizqana wasi'an wa anta zuqana amana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidika.